bil ghasbi dengan
ini yang demikian perbedanya dari jabar, dari orang yang garang, ya. Yang garang itu yang kasar, sedih ani lagi ingkar. Itu yang bisa terjadi, ingkar keharaman dan sebagainya itu. Jadi kalau penyampilan agama tidak akan lakukan. Perbuatan delapan boleh. Ya sama juga. Kan dasar juga. Ya sama juga. Iya. Kalau syaitan mari atau syaitan yang durhaka, yang bakal kerjain pekerjaan rumah tadi. Kalau orang bibi ini tidak ibadat. Wa inna ma dakhala istibahu ala ahli dini min haitsu ikmaluhum an-nadhara fi thalathati umur. Hanya saja masuk oleh kesamaran atau ahli agama. Ada ahli agama yang kerjakan bila termasuk dalam kesamaran. Ini min haitsu ikmaluhum an-nadhara, dipandang dari segi menghampakan mereka itu akan pemikiran di saat umurin dalam 3 perkara. Kalau dia hampakan, dia tidak ada kepedulian kepada 3 perkara ini, mungkin juga ya dikhawatirkan ahli agama itu melakukannya. Kalau dalam 3 ini dia tidak memikirkan. Apa itu? Yang 3. Al-awwalu tarkut taftishi fi mawdihi wa bayanu dzalika anna an-nasa bin nisbati ilaika salasatu ashkhas. Yang pertama meninggalkan meneliti, taftish meneliti, meninggalkan pemeriksaan. Nah, itu fi mawdihi pada tempatnya. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan yang demikian. Anna nasa bin nisbati ilaika, bahwa manusia itu orang lain terhadap dirimu itu salah satu ashkhas, ada 3 orang. Jadi orang-orang yang kita hadapi itu ada 3 macam. Ya, ma'rufun indaka bil khairi wa salahi. Ada satunya. Oke. Salah satu syaksin, syaksun ma'rufun indaka bil khairi wa salahi. Seorang yang dikenal di sisimu dengan baik dan patut orangnya. Ya. Fakul min ta'amihi wa amil idza syi'ta wa la tas'al. Orang yang beritahu orang baiknya, solehnya, boleh kamu makan daripada makanannya, makanlah daripada makanannya, dan bermuamalah kamu dengan dia, berjual beli, sewa menyewa. Idza syi'ta, kalau kamu wa la tas'al, tidak usah kau bertanya-tanya, memberitahu dia orang baik, ya. Itu boleh kita bermuamalah dengan bebas. Tapi tanya dulu orang yang baik. Enggak, ketahui dulu. Jadi tahu. Nah, jadi kalau kita udah tahu yang baik, apalagi udah kenal lama gitu ya, udah tahu kebaikannya, kesolehannya, nah boleh kita makan makanannya dan bermuamalah kalau kita mau. Pada saat tidak usah kau bertanya-tanya. Watani syaksun majhulun indaka. Nah, dan orang kedua, orang yang dijahilkan padamu, nggak tahu. Wala ta'rifu bi khairin wala bi syarrin, dan tidak kau mengetahui dia dengan baik dan tidak pula dengan buruk. Dan tidak tahu dia apa yang nyolong karena kita belum kenal. Nah, fa idza aradta an tuhamila hadza aw taqbala hadiyatahu fa min al-wara'i an tas'al. Maka bila kau berkehendak bahwa bermuamalah dengan orang ini, mau berjual beli, sewa menyewa, mau tukar menukar, atau takbala hadiyatahu, atau kau mau menerima hadiahnya, pemberiannya, dah tidak belum kenal, faminal wara'i, maka setengah daripada yang apiknya, antas ala, bahwa kau tanya dulu. Walakin birifin hatta innaka law arafta annahu yantasiru qalbuhu lidzalika fasukutu afdalu. Tetapi nanyanya birifin dengan sopan santun, nanyanya ya, bukan tanya dengan kasar. Kalau dari kasih namanya, dia dapat dari mana? Namanya licik, itu nggak bagus, kurang begitu ya. Jadi dengan yang bijaksana.
hatta annaka sehingga saya bahwasanya engkau law arafta annahu yatasiru qalbuhu bidzalik, ya jika engkau tahu bahwa akan menjadi pecah hatinya, tersinggung dia karena yang demikian, dalam pertanyaan kita fasukutu afdalu, maka dia lebih afdal. Jadi lihat dulu di lanjutannya, kira-kira dia bukan tersinggung, kita tanya atau tidak. Nah, ada orang yang tersinggung, kalau dia kasih kita berita, dia dapat dari mana ini? Nah, mau orang yang ngomong kita mungkin enggak mau kasih anak-anak dari mana-mana, ya, aja tidak ambil balik, udah dari balik sini. ambil lagi ya dikasih. Jadi kita pertimbangkan lagi, mesti banyak panjang berjalan. Waktu itu syaksun ma'rufun indaka bil-zulmi alladhi yu'amilu bil-riba wa yujazifu fi bay'ihi wa syira'ihi wa la yubali min ayyi jihatin yasilu ilaihi al-ma'ruf. Nah, dan orang yang ketiga, orang yang dikenal pada di sisi kau kenal dengan kezaliman, terkenalnya orang zalim. Alladhi yu'amilu bil-riba, seperti orang yang suka bermuamalah dengan riba, pemain makan riba. Wa yujazifu fi bai'ihi, dan mujazafah dia dalam jual belinya bai'ihi wa syira'ihi. Mujazafah kelebihan ngomong, banyak bicara. Wala yubali min ayyi jihatin yasilu ilaihi al-mal, dan tidak memperdulikan dia dari arah mana sampai kepadanya harta itu, kan jadi persoalan dia. Pokoknya harta itu dimiliki. Nah, kalau orang kita kenal begitu, bayang bagi Allah Tuhan mila agaroksan, maka siudianya bahwa tidak kau bermuamalah dengan orang ini sama sekali, rasanya kepalanya ya, sama sekali ya. Wa in kana wala budda faqaddim at-taftika wa su'ala. Dan jika ada tidak, maka dahulu ilmu akan penelitian dan bertanya-tanya. Wa hadza kulluhu min al-wara'. Ini semuanya terbilang daripada keapikan namanya. Bertanya dulu, seperti zaman penjaraan katanya. Kita tahu dia tukang jarah nih, orangnya. Tapi ada juga usaha-usaha yang lain. Jadi khawatir diambil yang tanya dulu. Ini dari mana nih? Yang tanya biasa, yang baru ini. Hatta ta'lama anna al-halala fi yadihi nadirun azizun, sehingga kau ketahui bahwa yang halal di tangannya itu jarang, aziz, ya langka, aziz lah. Buat yang halal di tangan dia sih langka. Ada juga kadang-kadang yang halal, tapi susah ada. Banyak yang halal. Fa inda dzalika yajibu 'alaika al-i'tiraf. Ya. Nah, maka ketika yang demikian, kalau sudah tahu jarang yang halal di tangannya, wajib di atasmu menjaga diri, di atas menjauh. Wa idza wasalat ilaika ainun ta'lamu aw tadunnu bi alamatin dhahiratin annaha haramun aw syubhatun fala tatawaqqaf min raddiha. Dan apabila sampai kepadamu benda yang kau tahu atau kau sangka dengan alamat yang nyata bahwasanya itu benda haram atau syubhat, kita lihat ada mereknya, pokoknya punya toko punya alamat, pada tertawakal andor dia, maka janganlah engkau berhenti daripada menolaknya. Jangan tunggu-tunggu ya, tolak aja langsung, kita tahu kan. Wa in wasalat ilaika ala yadin, ya, wa in wasalat ilaika ala yadi aslahis salihnya, sekalipun sampainya kepada kau benda tadi di tangan orang yang paling saleh daripada orang yang saleh, melalui tangan orang yang paling saleh, tapi kita tahu barang-barangnya coba bisa salah ya, yang dia bilang saya terima dari dia orang baik, kita tahu. Nah, sekalipun begitu, tapi kalau di barang itu ada tanda-tanda bahwa itu barang haram, itu barang curian, itu mesti kita tahu. Ini gaya wa in wasalat ilaika ala yadi aslahis salihin, sekalipun sampainya benda itu kepada kau di atas tangan yang paling saleh
saleh daripada orang yang saleh. Nah, ya. Akhirnya yang perlu kita pemikiran, penelitian dan juga keadaannya. Kalau pada kesamaan Al-Salidin itu kita bisa bermuamalah itu karena kita keapaan dalam 3 hal. Yang pertama tadi sudah itu, meninggalkan tertib, meninggalkan pembeli. Wal amru tsani adamul ihtirazi minal muamalatil fasidati wal makruhati. Nah, dan urusan yang kedua tadi, ya, selain meninggalkan penelitian, yaitu tidak menjaga diri, tidak menjauhkan daripada muamalat yang rusak dan yang dimakruhkan. Cara-cara bermuamalah yang fasidah, yang malah makruhah, itu tidak dijauhkan. Wala tabi wala tashtari illa bisiratin sahihatin. Jangan kau menjual dan jangan kau membeli kecuali dengan sirat kalimat yang sahihah, ucapan yang sahih. Ijab kabulnya itu. Ini barang saya beli dengan harga sekian, ini barang saya jual dengan harga sekian. Saya terima beli, terima jual. Nah itu muamalah yang sahihah itu. Nah, kalau kita di sini juga sembarangan, jadi bisa kena juga, ya, kena muamalah yang susah. Sekalipun barang yang dibeli itu haram. Wala ba'sa bil mu'aqati bil mu'aqarati, dan tidak mengapa dengan saling memberi pada barang-barang yang remeh, barang-barang yang murah gitu, mu'aqarat, barang-barang yang hina. Artinya bang sejual roti mau dikawan sebungkusnya 200 sebenarnya tidak pakai ijab kabul, kasih aja uang 200 ambil barang, itu mu'aqar memang dibolehkan. Tapi barang-barang yang sudah maklum harganya. Jadi kalau orang jual barang besar, jual mesin diesel namanya gitu, itu tuh bisa ijab kabul, nggak bisa kasih duit aja barang, ya. Ini yang mu'aqarat ya, barang-barang kecil, yang umum biasa tambah ijab kabul. Wajtani bil ghisya wal kadhiba wal halfa ala sal'i. Dan jauhkan olehmu akan tipu, jangan tipu, dan dusta dan sumpah di atas barang-barang dagangan. Kalau barang dagangan yang dijual, jangan kita sertai supaya laku, pakai sumpah, pakai bohong, pakai nipu gitu. Jual mobil, namanya mobil harus tabrakan, kita las, kita itu jempol yang tebal, kita cat yang bagus, rapi, seolah-olah kita menunjukkan bahwa di barang butuh, dan barang rusak. Asis yang terbengkok pada. Iya, barang hasil terbengkok. Nah, ini jangan bisa dia ya. Supaya bilangin tambahan, ini mobil untuk tambahan. Saya tulis, saya las, saya jempol. Kalau enggak, masuk menipu, dia orang dia baru pakai beberapa hari udah kasihan ambruk lagi. Ya. Wala taktub aiban fi sil'atika, jangan kau sembunyikan cacat yang ada di dalam barang daganganmu. Ya. Wala taktub aiban fi sil'atika, jangan kau sembunyikan aib cacat yang ada di dalam barang dagangan. Lalu para alaihi mustari lam yastariha bidzalika dikatakan, yang jika kau melihat atasnya oleh si pembeli tidak membeli akan dia dengan itu harga, tidak mau beli kalau tahu. Itu yang penting boleh begitu. Kalau yang dia tahu juga jangan jadi masalah sih, apa-apa. Yang kalau tahu dia nggak mau beli, umpamanya 1 juta, paling dia berani 1,5 juta. Dan tutupin tuh aibnya supaya 100 juta, itu nggak boleh.
wahdar kullal hadari minal muamalati bil riba, dan jauhkan olehmu sehabis-habis menjauhkan daripada bermuamalah ya dengan riba. Fa innahu min akbaril kabairi, maka bahwasanya riba itu terbilang daripada yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Telah berfirman Allah Ta'ala, ini orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah dan jauhkan olehmu barang yang tersisa daripada riba, kalau betul-betul kamu orang beriman. Fa'ilam taf'alu, maka jika kamu tidak lakukan, fa'danu, maka ketahuilah olehmu biharbin minallahi wa rasulih, dengan perang dari Allah dan Rasul, bahwa Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada kamu kalau kamu melanggar. Faqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirat riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Sungguhnya mengutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan orang yang makan riba, yang menerima riba, wa mukilahu, dan yang ngasih makan riba, yang ngasihnya, wa katibahu, dan yang nulis riba, juru tulisnya, wa syahidahu, dan saksinya. Wa jumlatul qawli fil riba annahu yahrumu bai'un naqdi bimithlihi, dan jumlahnya kaul tentang riba bahwasanya haram menjual emas perak dengan seumpamanya. Nah, itu logam mulia emas perak dengan yang sama, ya, segera al-fiddati bil fiddati wal hintati bil hintati bimithlihi illa mithlan bimithlihi, ya, dan biar dia haram menjual logam mulia dengan sepertinya, seperti perak dengan perak, dan gandum dengan gandum, beras dengan beras, dan warna bimithlihi, dan makanan dengan seumpamanya, illa mithlan bimithlihi, dan sama dengan sama, jadi sama dengan sama, kalau seliter kilo masuk kilo boleh, ya, emas segram boleh, yang sama nilai. Ya, dan biarin, jangan dengan tangan kontak, nggak boleh ditembolin. Jadi kalau umpamanya emas 5 gram, 5 gram ditukarkan boleh, tapi dikasih tempo, yang 5 gram kita serahin sekarang, yang ntar pada dolar dan saya serahin, itu namanya tidak ya, dan biarin, tidak tangan dengan tiap kontak. Itu juga haram. Seperti itu, ya, kalau kita lihat itu di mana ya, bursa efek-efek itu menjual harga emas perak sedetik berapa? Sedetik berapa naik lagi? Nah, kayak itu ya, sedetik turun, ya, turun dari 5 menit berapa? Nah, jadi artinya nggak boleh ada penundaan gitu. Jadi harus kontak. Kalau mau tukar emas sama emas 5 gram sama tarifnya kontak, dia serahkan. Cuma dia ada biaya di sini. Fa'inat talapan namu kadzahabi bil fiddati wa tamli bil hintati jazat tafadulu. Maka kita berlainan macamnya seperti emas dan perak, nilai satu jenis tapi lain macam. Emas perak, wa tamli bil hintati, tukar warna sama gandum, jazat tafadulu, boleh berlebih kurang. Kemudian emasnya 1 gram, peraknya 10 gram, boleh, ya. Tapi wajibat taqabulu bil wajib serah menyerahkan pada waktu itu juga kontan. Ditunda boleh, harus kontan. Boleh harus sama beras. Jadi nilainya nggak dikit. Timbangan. Nah, timbangan. Dia lebih kurang. Ya, kadang-kadang kalau itu kapasitas beras itu nisbi, relatif, ya.
Ada orang yang kadang-kadang membutuhkan beras perak, dia membutuhkan beras yang apa yang pulen. Kalau anaknya banyak, kalau pulen dia nggak cukup nih, cari beras. Nah, jadi nanti kalau tukar nomor itu nggak diperhitungkan kebutuhan beras, timbangannya liter silus gitu. Misalnya itu kalau kita masalah jual beli, masalah tukar nomor kan, dia jual beli pakai standar harga, begitu barter. Walau riba fi bai'il hayawani bil hayawani wa thawbi bil thawbi wal maqumi bil maqdi. Dan tidak ada riba pada menjual hewan dengan hewan, binatang-binatang ditukar, itu tidak ada riba. Wa thawbi bil thawbi, baju dengan baju ada riba, ya. Wal maqumi, dan makanan bil maqdi dengan mas perak, beli duit sama makanan beras, itu tidak ada riba. Yang satu, yang makanan pribadi. Wa iyyaka wal ihtikar, iyyaka mana ya, jauh dari itu. Ya, ismu fi'il amrin mana ya. Iyyaka wal ihtikar, jauhkan olehmu akan ihtikar. Ihtikar itu hamster. Dalam istilah perdagangan itu menimbun. Sembako ini yang makan bahan-bahan pokok, imun beras, imun gula, ya. Ini nggak boleh hilang. Spekulasi biasanya. Nah, ya, artinya termasuk dalam spekulasi. Ya. Nah, biasanya kalau begini, keuntungan aja yang udah terbayar, karena mana yang tikar di waktu barang sedang harga naik, kita borong di pasaran. Turun. Nah, ya, artinya waktu mau naik. Waktu dia mau naik itu barang dia borong, kan terus naik tuh. Nah, dia simpen di rumahnya, ntar udah tinggi harganya baru kan. Nah, itu merusak ekonomi itu, ya. Mengacaukan, menimbun, itu ya, tiga bahasa Arabnya. Hamster istilah pedagang itu. Apa tuh? Nah, artinya tiga. Wa antastariya ta'aman ta'lumu ilaihil hajatu wa tadakhiruhu biniyatil walai. Itu bahwa engkau membeli makanan yang besar kepadanya oleh hajat, besar keperluan orang, wa tadakhiruhu, dan engkau menyimpannya biniyatil walai, dengan niat mahal, tunggu sampai habis naik. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita pikirin, tidak terbebas daripada haraman. Wal amru itu al-inhimaku fi syahwati dunya wa tabassudu fi malghuzatiha. Dan persoalan yang ketiga, al-inhimak, bergelimang fi syahwati dunya, ya, di dalam keinginan-keinginan dunia, wa tabassutu fi malghuzatiha, dan tabassut, meluaskan diri di dalam segala kelezatan dunia. Itu yang kita cari, senang dunia, syahwat dunia. Fa inda dzalika yahsurul wara', maka ketika yang demikian itu susah Pak, ya. Wa yadhiqul amri, sempit oleh keadaan, karena dia cara inginnya syahwat dunia, wa tabassut fi malghuzatiha, cari kesenangannya. Jadi artinya yang mirip-mirip dikit keharamannya, yang enteng aja, apa ada, karena nafsu syahwat. Ada ceritanya. Nah, ceritanya begini, ada satu keluarga, bapaknya orang yang tekun menjalankan agama, ibunya juga anak-anak. Satu waktu bapaknya mau pergi sholat Jumat, nggak ninggalin duit sama ibunya, karena kebetulan lagi tapan, dia nggak punya duit, jadi dia nggak ninggalin bapak. Dia pergi sholat Jumat, tawakal Allah. Begitu bapaknya pergi Jumat,
Ini anak lihat ada kambing masuk di pekarangannya, kambing tetangga. Dia pikir betulan nih, lagi ada makanan, ada apa ya, kambing masuk, dia potong kambing, dia potong, dia rapiin di dalam, bikin gulai kambing, bapaknya pulang sholat Jumat, udah rapin gulai, udah matang, ya udah sedang untuk dimakan. Bapaknya masuk ke dalam mau makan, biasa makan nasi aja sama garam kecap gitu. Ini ada gulai, kaget dia bapaknya, dari mana gulainya? Ini pak gulai kambing. Iya, kambing dari mana tuh? Ini pak, jangan ngomong apa tadi cek. Ada kambing tetangga masuk kemari dia potong. Haram dulu, kata bapaknya. Tapi bapaknya memang udah yang enak di bapak, tapi dia pegang agama yang kuat. Haram nih, dia mantap dan nggak bisa. Haram, nggak boleh apa? Nggak boleh dibakar, karena ini barang curian. Bapaknya subuh dia ngomong itu, dia ngeliatin gulai, nafsunya, seleranya timbul. Sambil kata-kata itu, seleranya timbul. Panas-panas gulai kambing. Tengah-tengah bulan Jumat itu rapatnya. Bumbunya dari mana nih? Ditanya anaknya. Nah, kalau bumbu sih ibu punya di sini rumah. Nah, kalau ibu makan kuahnya aja. Nyerempet juga nih. Lantaran itu tuh hubus syahwat. Nah, kalau orangnya nggak hubus syahwat nggak mau dia. Walaupun enak, ya, walaupun dia selera. Nah, ini karena ada hubus syahwat. Salah satu bahaya juga nih hubus syahwat, ya. Sehingga dia mau juga makan kuahnya. Nah, kata anaknya kalau makan kuahnya saya tuang pak, apa? Ada yang namanya itu sama piring pet, dituang. Waktu dia tuang, ada dagingnya yang jatuh pak. Kata bapaknya susu aja itu ya itu. Enggak, kalau enggak bawa lupa kau aja, nemu barang aja ya. Jangan juga. Dipakainya digunain padahal ya. Apakah lawan nafsunya ya. Itu tahu yang cerita saya siapa? Belum ini orangnya Hasan Bami loh, Hasan Bandung. Hasan ya. Persis. Dia yang ceritain. Yang bukan iya, dia cerita ini cerita di India kan dia itu di orang dari sana kalau itu cari contoh yang bagus juga artinya karena syahwat itu dia bisa jadi halalin jangan berbahaya nggak apa-apa deh jangan sepenuhnya gitu miring-miring dikit nggak apa-apa yang terbalik boleh coba malah asal mandi. Iya juga sih, anak saya kan Abdul Qadir. Abdul Qadir Hasan. Tapi sudah dibilangin, kalau di Bandung saya belum. Saya masih kuat, itunya punjanya kuat. Logikanya kuat. Iya. Nah, karena tadi itu orang alim himmat di syahwat di dunia, dia bergelimang pada syahwat dunia. Bertabassum dan meluaskan diri fi mardudatiha pada yang dilezatkan oleh dunia. Fa inda dzalika yahsulul waraq, maka ketika itu menjadi susah bagi picik untuk dia terhadap itu karena ada nafsu. Fa inna hadza sarafun. Nah, ini saraf. Ini bilang apa orang bebas. Wal halalu la yahtalim dia la yahtalim saraf. Kalau yang halal itu nggak menanggung saraf, nggak menanggung berlebihan. Kulu wajrabu 200 ribu dimakan boleh, makan sederhana makan, yang nggak boleh banyak, kalau boleh banyak. Puasa kan itu. Iya, puasa ya diet, mengurangi lah. Saya pernah ngomong ya, dokter Dewata di sini, di sini. Dia bilang dokter, katanya orang penyakit gula nggak boleh makan durian. Coba bilang, kasih lihat. Boleh. Apa benar? Iya, biasanya banyak 2 batu aja, ada 4 batu ya. Ada ukurannya. Ada ukurannya. Cuma boleh. Gitu.
dan gula murni lah. Kali-kali dengan saya dalam tas seminggu dulu. Waktu itu dia makan bikin mangga kambing, dia disuruh makan. Dia bilang saya lagi dating ini. Ini makannya seberapa biasanya? Ya, potong. Nggak apa-apa, potong. Yang nggak boleh ini makan habis sendirian itu udah tinggi, jadi penyakit. Dia bilang ya, kudu bambu. Terus ibunya nggak boleh, terus ibunya makannya boleh juga. Asal kira-kira gitu kan. Terus itu ayat diet itu. Iya. Dia saya makan juga, enggak apa-apa. Jadi kan udah ketakutan aja, kata dia kalau potong jadi makan nggak ada barunya. Kalau satu barang boleh. Ada dalilnya gitu ya. Ada dalilnya. Satu hari 50 gram itu boleh. Boleh. Per hari. Wa amma man gharabuhu min ad-dunya akhdhu qadri darurati aw al-hajati fal wara'u mutayassirun lahu. Adapun orang yang tujuannya daripada dunia itu mengambil kadar darurat, ya dunia sih, tapi diambilnya kadar dia yang diperlukan aja. Aw al-hajati kadar hajat saja. Fal wara'u mutayassirun lahu, maka wara itu mudah baginya kalau yang biasa mengambil dunia yang sangat darurat, buat dia itu orang sulit. Ini yang mutawasit, ya, akhir juga yang berluas-luas dan ini enak. Kalau makan maunya enak aja. Kalau hujjatul Islam, nafaq Allah bihi. Wa idza qani'ta fi sunnati bi qamisin khashinin wa fi sanati. Wa idza qani'ta fi sanati bi qamisin khashinin wa fil yawmi wal lailati bi raqaibaini min al-ishkari lam yuhwizka min al-halali ma yatik. Wa idza qani'ta fi sanati, apabila engkau merasa cukup di dalam tahun bi qamisin khashinin, dengan baju kurung yang kasar, kain putih biasa kita pakai baju dalam setahun satu, terus kita merasa tenang. Wafil yaumi wal lailati, dan dalam satu malam biraqaibaini minal isyari, dengan dua roti daripada isyar yang enggak di ayat, rotinya yang di ayat, roti kasar. Lam yuhwizka minal halal mayatika, tidak menyulitkan akan dikau daripada yang halal, barang yang mencukupkan akan dikau, enggak ada kesulitan. Wa innal halal katsirun, karena yang halal itu banyak. Wa laisa 'alaika an tatayaqqana batinal umuri, tidak wajib atasmu bahwa engkau itu meyakinkan batinul umur, urusan batinnya dalam ini. Asal menurut ukuran zahir sudah halal boleh. Bal 'alaika an ta'tariza min kulli ma ta'lamu haraman aw tadunnu mubannan asala min alamatin najizatin min makrunatin bil mal. Bahkan wajib atasmu bahwa engkau menjaga diri, menjauhkan dari tip-tip apa yang kau mengetahuinya haram, atau engkau menyangkanya sebagai sangka yang hasil daripada alamat yang kontan yang disertai dengan harta. Nah itu lawan bahwa ini subhat haram. Wa idza ata fi nafsika syai'un faminal wara ijtinabuhu, dan apabila baru di dalam dirimu ada sesuatu itu rasanya tidak enak, resah tidak mau dimakannya, rasanya kok enak enak. Nah, faminal wara, setengah daripada yang wara, jauh daripada yang itu, yang rasa hati kita sedang berkenan jauh. Wa inna halahu zahirul ilmi, sekalipun menghalalkan dia oleh zahir ilmu. Menurut zahir ilmu sih memang belinya yang haram, tapi kok ada perasaan diri enak. Iya. Fa innal ithma ma'aka bin nafsi wa taraddada fi sadri, maka bahwasanya dosa itu barang yang ragu di dalam diri dan dia pulang pergi di dalam dada yang makanya itu dosa. Wa in aftakal muftuna, sekalipun memberi fatwa tadi kau oleh para mufti,
Bilang mufti bilang halal juga, tapi kalau hati kita nggak bilang halal, kita ambil fatwa hati kita. Kepada ya, wa in aftakal muftun istafti qalbaka, kalau aftakal muftun minta fatwa kepada hatimu, sekalipun para mufti sudah memberi fatwa, walaupun sudah halal menurut hukum zahir, tapi kalau hati kita masih belum, nah baru kan jauh. Muftun. Itu yang mengatakan saya. Itu lagi bilang asal kalba tadi. Ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadza qasun biman lahu qalbun mustanirun. Wa hadza qasun ya biman lahu qalbun mustanirun. Ini khusus dengan orang yang ada bagi hatinya yang cemerlang. Ada orang yang hatinya cemerlang dalam memandang agama itu apik. Tapi jangan dimakruhi dengan hati, dan di dalam sisi meninggalkan, dalam sisi mengambil. Wala tahsib annal wara'a khasun bil marhum wa bil malbus. Jangan kau sangka bahwa wara itu adanya khusus di makanan aja, di pakaian aja. Jangan sampai begitu. Bahwa fi jami'il umur. Bahkan dia itu ya, suara itu ada di semua urusan. Segala perkara ada termasuk wara. Walakin yang barilaka idza kana fi yadika halalun ya wa uhilla minhu aw halalun wa syubhatun an tuqaddima minal ummi maka halal wa atyab. Tapi siogianya bagimu apabila ada di tanganmu halal, jadi yang lebih halal lagi daripada yang ada juga. Aw halalun wa syubhatun, atau di tangan kita ada yang halal ada yang syubhat. Nah itu artinya yang barilaka an tuqaddima, bahwa engkau dahulukan minal ummi daripada yang dimakan, maka halal wa atyab, barang yang halal yang paling halal dan yang paling baik, yang paling bersih. Jadi kita lihat ternyata dapatnya 100% dari yang halal, ini 20%, 80%, yang 100% halal. Fa innal madara kullahu 'alal ghizai. Ya, fa innal madara, karena pokok persoalan kullahu semuanya itu minal ghizai, dan gizi. Kedosaan, kemampuan berdosa, kemampuan menahan diri daripada melakukan kejahatan, itu asalnya makanan. Pokoknya di sini minal ghizai. Walid ti'mati minal halali atharun kabirun, dan bagi makanan daripada yang halal itu mempunyai bekas yang besar fi tanwiril qalbi, di dalam memberi cahaya kepada hati. Kalau makan halal, insya Allah hati itu terang, cemerlang. Ya, wa ta'awuni ila ibadah, dan mencapainya untuk ibadah. Wa qad qala ba'dus salafi, dan sungguhnya telah berkata sebagian ulama salaf, kul ma syi'ta, ya, makan oleh kamu apa yang kau mau, boleh makan. Ya, pamidlu ta'amalu, maka seperti yang kau makan itulah kau beramal. Nanti kerjaan mengikuti makananmu. Kalau makananmu halal, kerjaanmu baik. Kalau kamu makanan haram, kerjaanmu pun. Dia kalau masih makan apa yang kau mau, tapi pamidlu ta'amalu, seperti makanan itu nanti kau punya pekerjaan. Soalnya kan sama. Kalau makanannya halal, kerjaan kita bawaannya halal, ya. Mau ibaratnya rajin. Kalau makanannya haram, malas. Mau supaya rasanya kayak beban begitu, supaya ya itulah karena dia orang Islam, tapi kayak beban rasanya begitu berat. Nah, tapi ada yang rasanya enteng, enak, nikmat. Benar, benar. Dia kayak mobil ya. Kalau bensinnya murni benar gitu, premium atau premix sebagainya murni pakai bagus aja. Jawa yang beli kita bensin campuran. Ya, nggak jalan nggak betul. Nah, ini alamat nih, bensinnya nggak benar. Alamat ibadah. Waqala Ibrahim bin Adham rahimahullah taala, atib maqamaka, wala alaika alla taquma laila wala tasuma nahara. Fa'lam dzalik. Faslun wa alaika bil hamdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasilin ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaban naf'a bihi wa ulumihi fid darain amin. Faslun wa alaika bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Inilah sebuah pasal dan lazimkan olehmu, ini wajib olehmu bil amri bil ma'ruf, dan melakukan perintah dengan kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Kewajiban kita, ya. Kewajiban dalam hidup sebagai seorang muslim tidak bisa lepas, mesti memerintahkan dengan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Khususnya di dalam rumah kita, kalau ada anak-anak yang sembahyang melalaikan, wajib kita perintah. Ya, iya, karena kita adalah khair umat. Khair umat, sebaik umat. Di antara lain tugas kita adalah itu memerintahkan dengan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Kalau ada di rumah kita pekerjaan yang nggak betul, seperti anak-anak kita bergaulan laki perempuan bebas, itu kita nggak boleh diam, ya, dilarang. Iya, dimulai dari rumah tangga dulu deh, rumah tangga, masyarakat, bangsa, sampai dunia nasional. Fa innal kutubu alladhi alaihi madaru amri dini, maka bahwasanya amal ma'ruf nahi munkar itu merupakan kutub, as. As itu tempat roda berputar. Roda muternya di kutub, di as. Dan ada kutub utara, kutub selatan, itu dunia tempat putarnya. Ya. Nah, karena ini amal ma'ruf masuk kutub asnya. Ya. Itu disebut apa, sumbunya, ya. Alladhi alaihi, yang ada di atasnya madaru amri din, tempat beredarnya urusan agama. Wa li ajlihi anzalallahu al-kutuba wa arsala al-mursalin. Dan karenanya, karena amar ma'ruf nahi munkar itu telah menurunkan Allah akan kitab-kitab dan telah mengutus akan rasul-rasulnya untuk itu, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa qadin aqada ala wujubihi ijma'ul muslimina, dan sesungguhnya telah tersimpul di atas wajib amar ma'ruf nahi munkar itu oleh ijma'nya kaum muslimin. Sudah ada konsensus seluruh umat Islam tentang kewajibannya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini yang pada masa sekarang ini diabaikan orang. Ya. Kadang-kadang dipakai orang juga alasan, ya, untuk apa? Mencapai sesuatu tujuan yang sebetulnya nggak murni. Nah, disebutkan mau ngapain, mau berbuat demikian, saya mau amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ada dilakukan masa. Iya, dilakukan. Artinya untuk tujuan-tujuan politik menjembatani agama, jadi agama dipakai alat untuk apa? Menjembatani ideologinya, gitu ya. Jadi itu nggak bagus, nggak boleh. Gitu. Harus murni, segala-galanya mesti dengan kemurnian. Ya. Alhamdulillah ta'ala. Kalau kita mau salat tarawih di masjid, tempat yang disediakan salat tarawih, bukan di jalanan, nggak perlu lintas. Ya, nah, itu jadi ada ekses, ada penyimpangan-penyimpangan daripada tujuan yang asli. Jadi nah, di sini yang penting kita mengontrol, jadi harus mengendalikan diri. Lepas kontrol juga nggak boleh, terlalu mengontrol juga ya, berlebihan juga nggak boleh. Artinya mesti dilakukan secara yang wajar. Umatan wasat. Umatan wasat. Kita kuno syuhada. Wa tabahar
nususul kitab wa sunnati, dan telah tunjang menunjang oleh nas-nas keterangan-keterangan Alkitab dan Al-Sunnah. Jadi saling menunjang, saling menolong. Quran, hadis, hadis Quran. Alal amri bihi, ya, di atas memerintahkan dia dengan amar ma'ruf nahi munkar, wa tahdhiri min tarkihi, dan melarang daripada meninggalkannya. Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan kalau firman Allah Ta'ala, dan hendaklah ada daripada kamu itu satu kelompok manusia yad'una ilal khairi, yang mengajak-ajak kepada kebaikan. Jadi perlu supaya, dan satu kelompok manusia ini mesti ada satu lembaga, satu badan yang mengurus urusan ini. Amar ma'ruf nahi munkar, wa ya'muruna bil ma'rufi, dan memerintahkan mereka dengan berbuat yang baik, wa yanhauna 'anil munkari, dan melarang mereka daripada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yakni yang menjalankannya. Wa qad wasafallahu al-mu'minina fi ghairi mawdi'in min kitabihi bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan sungguhnya telah mensifatkan Allah bagi orang-orang mukmin, akan orang-orang mukmin bukan di satu tempat saja daripada kitabnya, bukan di satu tempat. Jadi banyak tempat di Quran. Bil amri bil ma'ruf, dengan perintah dengan ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Wa qad haddahum fi ba'dil mawadhi'i 'alal imani wa fi ba'dihha 'ala iqamatis salati wa ita'iz zakat. Dan sesungguhnya telah menganjurkan akan mereka, akan mukminin, oleh Allah Ta'ala di sebagian tempat-tempat atas beriman, itu anjurannya. Dan pada sebagian tempat lagi di atas mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa qala ta'ala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Lu'inal ladzina kafaru, telah dikutuk mereka itu orang-orang yang kafir daripada Bani Israel, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, di atas lidahnya Nabi Allah Daud dan Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, dan yang demikian itu dengan sebab kedurhakaan mereka, dan adalah mereka itu tidak melakukan larangan daripada kemungkaran yang mereka melakukannya. Lebih sama kanu yang alun, sesungguhnya seburuk-buruk sesuatu yang adalah mereka itu lakukan. Jadi tidak amar ma'ruf nahi munkar termasuk pekerjaan yang buruk. Faqala ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dan berfirman Allah Ta'ala, dan takutlah kamu akan satu fitnah, satu azab yang tidak menimpa akan orang-orang yang zalim daripada kamu saja. Jadi enggak menimpa yang zalim, yang enggak zalim juga menimpa karena diam, ya, yang berbuat kesalahan itu udah pasti dia dapat kutukan Allah. Tapi yang diam, nah itu juga kena. Jadi tidak, azab ini khusus buat orang yang melakukan saja. Walaupun yang enggak melakukan, kalau diam juga dia kena. Ya, tidak melarang. Sampai tuntas tadi melarang itu sampai berhasil. Sampai ma'ruf itu dilakukan orang, sampai mungkar itu dijauhkan. Bukan tiba-tiba aja saya jangan enggak, bukan gitu. Betul-betul serius harus dilakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat dari antara kamu akan satu kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Kalau kita punya tangan, punya kekuasaan, kemampuan, kalau kita lihat yang mungkar, rubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi,
Maka kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lidahnya bicara, ngomong, nasihat. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Maka kalau tak mampu juga ngomong, tak kuasa, maka dengan hatinya. Hati dengan hatinya mengingkari perbuatan itu dan berdoa kepada Allah Taala agar Allah merubah hatinya menjadi hati yang taat itu, ya, dibanding dengan hati itu. Fadzalika adhaful imani, dan yang demikian itu dinilai sebagai iman yang paling lemah. Kalau cuma hati aja, ya, ada punya mulut nggak ada kamu digunain, takut, ya, atau bagaimana, malas, nah itu cuma ingkar sama hati, itu iman yang paling lemah. Wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum iqaban min thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaannya, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguhnya lakukanlah oleh kamu perintah dengan kebaikan, wa tanhawunna 'anil munkar, dan hendaklah kamu melarang daripada kemungkaran. Itu lakukan. Atau kalau tidak, la yushikanna Allah, kalau Allah itu ayyab'atha 'alaikum iqaban minhu, bahwa Allah memutus di atas kamu akan siksaan daripadanya. Tsumma tad'unahu, kemudian kamu berdoa kepada Allah, fala yastajibu lakum, maka tidak Allah sampai azab itu turun, kita minta doa Allah sampai tidak diterima, terus azab diturunkan, tidak dihentikan. Itu maknanya wa ma lakum min nasirin, tidak ada bagi kamu yang berbuat salah yang mau menolong. Siapa yang bisa tolong kalau Tuhan sudah bertindak? Qala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dari kami dan tidak menghormati yang besar dari kami. Yang besar tidak mengasihani yang kecil, yang kuat tidak mengasihani yang lemah, itu bukan umat Nabi. Dan tidak menghormati yang besar, yang tua atau orang besar. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan tidak memerintahkan dengan kebaikan dan tidak melarang daripada kemungkaran. Itu laisa minna. Nabi ngakuin sebagai umat. Termasuk pemerintah juga. Termasuk pemerintah. Wa'alam annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari fardhu kifayah. Dan ketahuilah olehmu bahwa amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar itu hukumnya fardhu kifayah. Semua diperintah, dan kalau sebagian kan sudah gugur. Idza qama bihil ba'du saqatal haraju 'anil baqi. Apabila telah mendirikan dengan dia oleh sebagian, gugurlah dosa daripada yang lain. Waqtas tawabu bil qaimin, tapi tertentu pahalanya itu untuk orang yang mendirikan. Yang enggak mendirikan enggak ada pahala, cuma enggak ada saja. Wa idza lam yaqum bihi ahaduhum, ya enggak. Wa idza lam yaqum bihi ahadun ammal haraju kafatal alamin bihi wal qadirin ala izalati. Dan apabila tidak mendirikan dengan dia oleh seorang, niscaya perantara azab itu, siksaan itu, kesempitan itu, kafatal alamin, pada keseluruhan alam. Kerusakan itu menyeluruh. Wal qadirina ala izalati, dan orang yang kuasa di atas menghilangkannya, dia kena dosa. Wal wajibu alaika idza ra'aita man yatruku ma'rufan aw yaf'ala munkaran an tu'arrifa bi kauni dzalika ma'rufan aw munkar. Dan yang wajib atasmu, apabila engkau melihat orang yang meninggalkan kebaikan atau memperbuat kemungkaran, bahwa engkau beritahu akan dia, perkenalkan akan dia dengan keadaan yang demikian itu baik atau mungkar. Ini kerjaan baik mesti dilakukan, ini kerjaan buruk mesti dilakukan, mesti kasih tahu. Barangkali dia nggak tahu.
Wa illam yada'hu fa 'alaika biwa'dhihi wa takhwifihi. Jadi kalau dia tidak meninggalkannya, sudah dikasih tahu masih belum tinggal, wajib atasmu dengan menasihatinya dan mempertakutkannya dengan azab Allah. Wa illam yanzajir fa 'alaika biqasrihi wa qahrihi bid-darbi wa kasri alatil lahwil muharramati wa ina'il khamri wa raddil amwalil maghsubati min yadihi ila arbabiha. Jadi kalau dia tidak berhenti juga, maka wajib atasmu dengan mengerasinya dan menggagahinya. Kerasin gagahi. Bid-darbi dengan pukul kalau perlu. Wa kasri alatil lahwil muharramati, dan pecah alat musik yang diharamkan. Apa dia main gitar, main gambus, cair, injek, ya. Wa ina'il khamri, dan bejana arak, gentongnya hancurin. Wa raddil amwalil maghsubati min yadihi ila arbabiha, dan mengembalikan harta-harta yang digosok, yang dikuasai, yang dirampas dari tangannya kepada pemilik-pemiliknya. Seperti terjadi bakaran, kalau ada penjarahan, ya, ada perampasan harta-harta orang, wajib mesti kembalikan. Dan kita mesti kasih tahu, ini bukan barang kamu, kenapa kamu mau pulang? Ayo kembalikan. Wa hadhihi ar-rutbatu la yastaqillu biha illa man badala nafsahu lillahi. Dan ini martabat tidak akan memandiri, tidak akan menyendiri dengan dia, melainkan orang yang sudah memberikan dirinya untuk Allah, yang sudah siap menyerahkan dirinya untuk Allah. Ini yang mau percaya. Kalau yang menyerahkan dirinya sih diri sendiri, bukan urusan kita atau orang biasa aja. Nah, itu dia tidak memberikan dirinya untuk Allah. Ya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini bohong. Yang tiap hari dibaca dulu itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu bohong. Ya. Sebab dia mementingkan dirinya, tidak mementingkan Allah. Aukana ma'dunan lahu min jihad sultan, atau adalah ia diizinkan baginya daripada jihad penguasa. Kalau penguasa suruh ditugaskan, itu mesti. Ya. Apakah dia sebagai abri, apakah dia sebagai polisi, apakah dia sebagai ratih, boleh. Ya, ayat yang terlatih, dia mesti lakukan. Ratih nggak boleh. Ya, ya, ini kalau terjadi itu tugas mesti dijalankan. Tapi itu kan mirip-mirip angkatan kelima dulu waktu zaman Masakok. Itu konsep PKI. Iya, iya. Cuman pakai di PKI kalau dulu mintanya itu BTN, apa itu? Barisan Tani itu apa namanya? BTI. Dulu pemuda rakyat mau di. Senjatai. Kalau ini enggak, cuman borgol kan, apa itu kan? Tapi mirip-mirip. Iya. Dicurigai. Iya. Iya. Oke, itu kan masuk pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Kenapa mesti sekarang? Kenapa dari dulu tidak? Iya. Dalam itu awal naik mungkar deh. Nanti aja. Nanti itu urusan politik, nanti di berantakan gitu nih urusan. Nah, yang akan ngaji ya, daripada ngomongin politik kan, yang akan ngaji. Iya. Jadi nggak pusing. Bimbingannya ada, lurus jalannya. Wa amma rutbatani al-awwalatani a'nit ta'rif wal ba'dha wala yuqassiru anhuma illa jahilun mukhbitun aw alimun mufarritun. Adapun dua martabat yang duanya pertama itu, maksudnya ta'rif cuma sekedar beritahu dan nasihat, itu memang wala yuqassiru anhuma, tidaklah akan terlewat daripada keduanya illa jahilun mukhabbitun, melainkan orang jahil yang mukhabbit, ya, yang menyia-nyiakan itu, aw alimun mufarritun, atau seorang alim yang teledor. Yang kalau itu sudah ta'rif dan wahab, ini kalau ini dua tidak boleh tidak, siapa saja mesti. Wa'lam anna al-amra bil ma'ruf wajibun wan nahyi 'anil muharram wajibun wa al-amru bil mandub wan nahyi 'anil makruh mustahab.
Dan ketahuilah olehmu bahwa memerintahkan dengan berbuat kebaikan hukumnya wajib, dan melarang daripada yang diharamkan itu juga wajib, dan memerintahkan dengan yang sunat dan melarang daripada yang makruh itu disunatkan, mustahab. Ya, dimerintahkan yang sunat, melarang yang makruh itu sunat, bukan wajib. Kalau yang wajib itu wajib, kalau yang haram mencegahnya wajib. Wa 'alaika idza amarta bi ma'rufin aw nahaita an munkarin wa lam yusma' laka bi mufaraqati mawdi'il munkar wa hajri murtakibihi hatta yafi'a ila amrillah. Dan lazimkan atasmu, wajib atasmu, idza amarta bi ma'rufin, apabila kau sudah memerintah dengan kebaikan, udah. Aw nahaita an munkarin, kau sudah larang daripada kemungkaran. Walang yusma' laka, tapi nggak didengar. Diperintah udah, dilarang udah, tapi nggak didengar. Nah, wajib atasmu ya bi mufaraqati mawdi'il munkar, dengan memisahkan diri daripada tempat kemungkaran itu. Jangan ada di situ dah. Kalau kita dibilangin tidak mendengar, nah kita jangan ada di situ. Mesti mufaraqah, mesti memisahkan diri dengan tempat kemungkaran itu. Ya. Wa hajri murtakibihi, dan memindahkan orang yang melakukannya hatta yafi'a ila amrillah, sehingga dia kembali kepada perintah Allah. Kalau dia menurut, baru boleh kita deketin lagi. Kalau enggak, kita mesti jauhin. Ya. Kalau masih kita temenin, kita termasuk orang yang nanti terkena fitnah, azab yang tidak tertentu buat orang yang bersalah tadi. Nanti ittaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassan. Wa 'alaika bi karahiyatil ma'asi wa karahiyatil musirrin 'alaiha wa bughdihim fillah. Dan lazimkan atasmu, yang wajib atasmu, bi karahiyatil ma'asi, dengan membenci kedurhakaan. Yang namanya maksiat itu mesti ada rasa benci. Wa karahiyatil musirrin 'alaiha, dan membenci orang yang mengekalkan atas maksiat. Terus dibilangnya, ya berarti ya dibikin lagi, mesti dibenci. Wa bughdihim fillah, dan membenci mereka itu di jalan Allah tadi, bukan benci orangnya, benci perbuatannya. Wa hadza wajibun ala kulli mu'minin, dan tindakan ini wajib atas setiap orang mukmin. Wa idza qulimta aw syutimta fa dhahara 'alaika min al-ghadabi wa taghayyur al-wajhi wa wujidat min karahiyatil fi'li wal fa'ili ma la yakunu mithlahu wa la a'dhamu minhu inna sama'il munkari wa musyahadatihi fatahaqqaq annaka dha'iful iman wa anna irbaka wa malaka a'azzu 'alaika min dinika. Dan apabila kau dizalimi, kalau kita dizalim, dicopet, tidak, nawasuddin, kalau kau dimaki orang, wa dhahara 'alaika minal ghadab, maka zahir di atasmu daripada kemarahan. Ya kan, kalau orang caci maki kita marah, kalau orang ambil harta kita, mangga kita, bermangga kita, orang Arab nggak pakai izin lagi, kita marah. Ya, nah kalau itu engkau marah dengan ukuran itu, ya. Wa taghayyurul wajhi, dhahara 'alaika taghayyurul wajhi, berubah muka kita. Ya. Wa wujidat min karahiyatil fi'li wal fa'il, dan atau wa wajadta min karahiyatil fi'li wal fa'ili ma la yakun mithla, dan kau dapatkan daripada membenci perbuatan itu dan pelakunya barang yang tidak ada sepertinya. Yang di amar ma'ruf nahi munkar enggak dapat macam begitu. Tapi kalau urusan kita, marahnya kita kayak sekedar dimaki aja udah marah, sekedar diambil sedikit aja daun pisang kita marah. Nah, tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak abaikan. Ya, wala a'dhamu minhu, dan tidak ada yang lebih besar daripadanya, inda sama'il munkari wa musyahadatihi, nah, ketika mendengar kemungkaran dan menyaksikannya. Kalau begitu kita ukur, kalau diri kita dicaci lantas kita jawab, kalau harta kita sedikit diambil lantas kita marah. Tapi kalau ukuran perintah Allah ditinggal orang, kita nggak ada apa-apa, kosong. Nah, ukur aja di situ. Fatahaqqaq, maka tetapkanlah annaka dhaiful iman, bahwa kau itu termasuk orang yang lemah iman.
Ukurannya begitu ya. Kalau urusan diri kita marah betul. Tapi kalau urusan agama, masa bodo amat. Peduliannya itu kurang atau enggak. Wa anna ir'arabaka boleh. Dan bahwa harta bendamu atau wa irdaka kehormatanmu boleh. Wa anna irdaka dan bahwa kehormatanmu wa malaka dan hartamu a'azzu alaika min dinika, berarti lebih mulia atasmu daripada agamamu. Jadi agama kita nomor 2, nomor 3 ini. Yang kita utamain diri kita, kehormatan diri kita dan harta benda kita kalau begitu. Ya. Jadi agama kita bikin nomor 2. Wa idza alimta wa tahaqqaqta annaka idza umirta bi ma'rufin aw nuhita 'an munkarin, atau wa idza alimta wa tahaqqaqta annaka idza amarta bi ma'rufin aw nahaita 'an munkarin la yusma'u laka wa la yuqbalu minka, aw alimta annahu yahsulu 'alaika bi sababihi dararun zahirun fi nafsika aw malika jaza laka sukut wa sara al-amru wan nahyu ba'da an kana wajiban min al-fada'il al-'azimati dallati min fa'iliha ala mahabbatillahi wa ibadihi ala man siwahu. Dan apabila kau ketahui idza alimta wa tahaqqaqta dan telah kau yakini annaka wa engkau idza amarta bi ma'rufin, kalau kau sudah perintah dengan kebaikan, kau nahaita an munkarin, atau kau sudah larang daripada kemungkaran, ya. La yusma'u laka, tidak didengar bagimu, wa la yuqbalu minka, tidak diterima daripadamu. Aw alimta annahu yahsulu 'alaika bi sababihi, kau tahu bahwasanya hasil di atasmu dengan sebabnya dararun zahirun fi nafsika, kemadaratan yang zahir di dalam dirimu. Kalau disambitin gitu umpamanya, atau bakal disindir-sindir kira-kira amar ma'ruf tuh, nah adalah sedikit kemadaratan bagi kita, ya, fi nafsika, diri kita disindir-sindir atau disambitin oleh kita. Kalau malika atau hartamu, atau dikoreksi mobil kita, ya, atau mencuri dashboard kita, tip kita, karena begitu, memang jasa lakat syukur itu boleh untuk diam. Kalau kita takut itu terjadi dan itu merugikan, boleh kita diam. Wasal amru wan nahyu ba'da an kana wajiban minal fadailil 'azimah. Dan jadilah perintah dan larangan itu sesudah tadinya wajib daripada fadailil 'azimah, termasuk keutamaan-keutamaan besar. Jadi kalau memang sudah ada bahaya sama kita, memang boleh kita diam, tapi dia tergolong walaupun tidak wajib, termasuk fadilah yang besar. Kalau kita lakukan juga, itu pahalanya besar sekali. Ya. Ad-dallati min fa'iliha, yang menunjuki daripada pelakunya ala mahabbatillah, dia tercinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, walaupun sudah ada rukhsah dari agama untuk tidak lakukan, tapi masih kita lakukan juga, kita upayakan. Itu menunjuki kita cinta kepada Allah, wa ifarihi ala man siwahu, dan mengutamakan Allah atas orang yang lainnya. Berarti kita utamakan Allah hatta sama diri kita, biar diri kita dicaci, asal ini ma'ruf dilakukan orang dan mungkar dijauhkan orang. Wa amma idza alimta anna al-munkara yazidu bisababin nahyi aw yata'adda ad-dararu ila ghayrika minal muslimin fasukutu hina idin aula rubama wajib. Dan apabila kau ketahui bahwa kemungkaran itu akan bertambah dengan sebab kita melarang, lantaran melarang bukan jadi kurang, bikin tambah sengaja kayak itu. Kalau kita tahu gitu, aw yata'adda ad-dararu ila ghayrika, atau menolak itu melimpah kemudaratan kepada selain daripada kamu. Kalau umpamanya di musala kita aja kita lakukan hal yang demikian, itu yang mudarat bukan musala kita diganggu, musala yang lain-lain juga diganggu, umpamanya masjid diganggu. Nah itu minal muslimin, daripada orang-orang Islam. Fasukutu ala hina idin aula, maka diam itu lebih utama. Kalau kita minoritas, diam lebih utama kalau minoritas.
Yang baru gas pencet aja. Ya, kalau yang baru begitu. Kalau kita nggak apa-apa dia ganggu itu. Kalau itu kuat, ya itu yang pertama itu. Ya, Amran kemungkaran kalau juga jiru, dia ada itu kembali ke situ. Nah, jadi fasuku rohina idin aula, maka diam ketika itu kalau bakal merusak banyak. Nah, kita diam itu artinya meredam, itu perlu juga, ya, meredam. Kalau kita tahu bahwa ini besar sekali bahaya nasional ini, bermasalah keagamaan itu nggak akan selesai. Bisa selesai masalah nasional itu dengan cara begini, artinya membuat kerukunan umat beragama itu nampak begitu dalam masyarakat. Nah, memang perlu meredam. Jadi jangan mubalik itu udah tahu keadaan begini akan jadi rusak nanti, ya mengenai persatuan kebangsaan dan sebagainya masih tetap begitu juga dan faedahnya juga nggak ada begitu. Nah, cuman menimbulkan kemarahan pihak lain. Nah, itu sebaiknya diredam saja, jangan umpamanya dalam keadaan yang begini diperintahkan untuk jihad fisabilillah, angkat senjata, ya? Jangan membakar-bakar. Kalau disuruh jihad perang sama siapa perangnya? Itu nggak gampang, itu perintah jihad mesti dari pemerintah, ya, dan polanya pula negara Islam yang wajibkan jihad. Nah, kalau umpamanya bukan negara Islam, bukan negara koalisi yang terjadi daripada umat Islam dan bukan umat Islam, kalau belum jihad mungkin di Minang kita hancurin, betul nggak? Ya, orang memerangi kufar. Jadi artinya kita harus lihat situasi dan kondisi lebih-lebih sebagai mubalik-mubalik dari orang alim dalam situasi yang ideal ikut membakar ajar mati orang anaknya. Sebab kita kalau mati orang anaknya orang bisa mati itu lebih daripada itu. Kan kadang ada orang ada yang berani mati bapaknya. Ada yang berani. Nah, kata Nabi, kalau kamu maki-maki bapak orang, nanti orang maki-maki bapak kamu. Jadi apa? Nah, jadi sama dengan kamu memaki bapak kamu. Jadi kalau kita nggak mau dirusak oleh orang lain, jangan merusak orang lain. Itu kan jangan kamu maki-maki Tuhan mereka, nanti mereka maki. Iya betul. Ya hadis juga ada, ya. Jadi artinya kerukunan umat beragama itu memang berlaku dalam satu situasi dan kondisi yang diperlukan, gitu ya. Nabi juga kerjakan itu. Iya, Nabi kerjakan dalam lakum dinukum waliyadin karena amaluna walakum amalukum. Terus pertama itu sebelum turun ayatul kita, sebelum turun ayat perang, ya. Kalau ayat perang udah kuat ya, tidak perang lagi. Itu nggak usah kita bicarakan, gitu ya. Sama hal yang begini. Nabi perang untuk tegakkan kebenaran. Iya, nah. Jadi diamnya itu awal lebih utama. Beberapa wajah sekarang banyak diam tidak ada. Berbakal jadi ribut urusan gaji beres. Wa iya awal muda anata dan lazimkan olehmu iya kemana ihdar jauhkan olehmu serta muda anak sarfuddin bi ajri dunia, meninggalkan agama karena dunia. Itu namanya muda anak. Fa innaha minal jaraim. Maka bahwasanya mudah anak itu terbilang daripada dosa-dosa. Termasuk dosa itu mudah anak. Ya. Artinya meninggalkan dunia karena meninggalkan agama karena dunia. Ya. Umpamanya kalau kita hari Jumat itu, ya, kewajiban pergi salat Jumat, kemudian ada pekerjaan lembur yang dibayar sampai 3 kali lipat. Nah, kita undurkan Jumat, kita kerjain, itu namanya mudah anak. Tarkuddin diajlib dunia, meninggalkan agama dan dunia atau kedudukan dan lain-lain yang kita bisa dibujuk dengan harta benda, ya, itu juga termasuk. Wa hiya ayyakuna al-hamilu laka ala sukuti al-fawqu min malin aw jadi, yaitu mudahan bahwa adalah yang hamil, yang menangguh bagi yang menjadi motivasi bagimu ala sukut di atas diam itu. Al-khawfu itu ketakutan min fawati malin, dari kelumputan harta. Nah, yang mengharapkan hadiah. Kalau kita amar ma'ruf nih atau nahi mungkar, hadiah hilang nih. Itu babanya. Nah, itu mudahan namanya. Ya. Karena takut ada THR namanya. Nah, kita enggak berani amar ma'ruf terhadap bos yang melakukan kesalahan. Diam aja. Itu mudahan.
Ya, al-khawfu min fawati malin, takut daripada perebutan harta, atau jahin atau kedudukan, takut diturunin pangkat. Kalau atasan nggak berani amar ma'ruf nahi munkar, nanti sok kalau dia amar ma'ruf suruh sembahyang, bosnya nggak sembahyang, diturunin pangkatnya, jadi yang diragu itu mudah kan. Ini orde baru jelas. Ya, Orde baru jelas. Ya, ABS. Oh, iya. Apa ABS? Asal bapak. Asal bapak sedang aja. Nah, jadi subhanahu min fawati mal jahil au naf'in atau hilang kemanfaatan. Yakunu min qibalil mubashiri lil mungsi wa ghairihi min al-fasad. Yang adalah ia daripada jurusan orang yang langsung bagi melakukan kemungkaran dan lainnya daripada orang-orang fasik. Kemanfaatan kita takut dia banjir gitu. Antara kita amar ma'ruf nahi munkar kita buka warung. Kalau kita nahi ma'ruf munkar dia nggak belanja kita, hilang kemanfaatan. Kita takut. Padahal rezeki kan dari Allah. Allahu khairur raziqin. Nggak usah kita takut. Wa alaika idza amarta aw nahaita bil ikhlasi lillahi ta'ala wa rifqi wa husni siyasati wa izhari syafaqati fi majtama'at hadhihi al-khisal fi 'abdin ma'a kaunihi 'amilan bima amara bihi mujtaniban lima naha illa kana li kalamihi sawlatun fis suduri wa mawqi'un fil qulubi wa halawatun fil asma'i. Dan lazimkan atasmu apabila engkau perintahkan atau engkau melarang, itu lazimkan dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala. Melarang itu bukan karena pengen dapat pujian, nggak mau kata dia agama, tidak orang yang berani, bukan. Ilaina lazimkan, ya. Warifqi, dan lazimkan juga ya rifq, sopan santun. Mengajaknya itu jangan meninggalkan akhlakul karimah, mengajaknya juga dengan baik, ya, dengan apa yang tidak menyakiti. Wa husni siyasati, dan bagus siasat. Pakai politik juga, ya, pakai cara yang artinya akan lebih bermanfaat, gitu, ya, siasat, ya, pakai strategi, ya, husni siyasat. Wa izhari syafaq, dan menyatakan kasih sayang. Yang kita larang itu bukan kita benci, makanya kita larang karena kita kasih sayang sama dia. Syafaq. Fi majtama'at hadhil khisalu fi 'abdin, ya. Fa majtama'at hadhil khisalu fi 'abdin, tidak ma'a kaunihi 'amilan bima amara bihi mujtaniban lima naha anhu illa kana li kalamihi sawratun bis sudur. Maka tidaklah terhimpun oleh segala perkara ini. Artinya ikhlas, sopan santun, strategi, membahirkan kasih sayang. Tidak berkumpul ini hal pada seorang, maka kaunihi amilan bihi, serta keadaan dia dirinya juga mengamalkan bima amara bihi, dengan yang dia perintahkan dia sendiri amalkan. Mujtaniban lima naha anhu, padahal dia menjauhkan dari apa yang dia larang daripadanya. Illa kana li kalamihi sawratun fis sudur, melainkan adalah bagi perkataannya itu suatu pengaruh yang keras di dalam dada manusia. Ada sawrat, ada suatu pukulan, artinya suatu serangan di dada orang. Orang terasa itu, terkena dan tersentuh hatinya itu. Kalau memang dia lakukan apa yang dia perintah, jauhkan apa yang dilarang, serta di situ ada keikhlasan, ada sopan santun, ada akhlakul karimah. Itu nanti omongannya sangat berpengaruh. Wa mawqi'un fil qulub, dan ada pengaruh di dalam hati. Wa halawatun bil asma', dan ada kesedapan di dalam pendengaran. Yang dengar juga enak gitu. Ya. Kalau kita nggak ngerjain, kita larang-larang aja orang, kita ngelanggar. Kita anjurin orang, kita nggak kerjain. Kadang-kadang kan omongan kita nggak ada artinya. Dinilai oleh masyarakat lah, orang itu dia sendiri nggak mau kerjain. Itu nggak ada artinya. Nah, nggak ada soal. Wa qalla ayyarida alaihi ma hadza kulli, wa qalla ayyuradda alaihi ma hadza kulli.
Dikit sekali auditor orang katanya serta ini keseluruhannya. Jangan jarang amat orang tadi. Kalau kita betul ngerjain yang kita perintah dan kita betul menjauhi apa yang dilarang dan kita lakukan dengan ikhlas, ya, dan dilakukan dengan sopan santun, dengan siasat dan strategi yang baik, itu semuanya dia akan berhasil, nggak akan orang terima. Sedikit kita lakukan. Wa kullu man tahaqqaqa bi muraqabatillahi wa tawakkuli alaihi wa takhallaqa bir rahmati ala ibadihi lam yaqdir ay yamlika nafsahu inda musyahadatil munkari hatta yuzilahu aw yuhala bainahu wa baina dzalika bima la qudrata ala dafihi. Wa kullu man tahaqqaqa bi muraqabatillah, dan setiap orang yang sudah yakin dengan muraqabahnya Allah. Artinya muraqabah, dia tahu bahwa segenap gerak-geriknya itu diawasi oleh Allah. Itu namanya tahaqqaq dengan muraqabatillah. Dia yakin bahwa gerak-geriknya, gerak-gerik hatinya juga diawasi Allah. Nah, wa tawakkuli alaihi, dan sudah berserah diri di atas Allah. Wa takhallaqa birrahmati ala ibadi, dan dia sudah berperangi dengan kasih sayang di atas hamba-hamba Allah. Lam yaqdir ay yamlika nafsahu, orang itu tidak kuasa untuk mengendalikan dirinya, enggak bisa dia. Inda musyahadatul munkar, seketika dia lihat yang munkar, dia enggak bisa diam, enggak bisa. Kalau memang dia sudah muraqabah dengan Allah, kalau dia lihat munkar, dia enggak bisa mengendalikan dirinya, maksudnya untuk diam daripada kemungkaran itu. Ya, enggak bisa memiliki dirinya waktu menyaksikan kemungkaran, hatta yuzilahu, sampai dia menghilangkannya dulu baru dia puas. Aw yuhala bainahu wa baina dzalika bima la qudrata ala dafihi, kalau dihalangi antara dia dan antara yang demikian dengan barang yang tidak ada kemampuan dia atas menolaknya. Tahu ada satu hal yang nggak bisa kita tolak, itu kita nggak lakukan, nggak apa-apa. Itu katanya kalau kemungkaran yang kita secara terang-terangan lihat, zahir, bukan mencari-cari. Bukan mencari-cari kesalahan orang, di mana nih ada orang yang salah. Nah, kita cari itu salah. Emang ada kerjaan lain, ya. Nah, jadi kita kalau kebetulan ketemu tuh sama yang begitu, udah wajib, ya. Wa iyyaka wat tajassus, dan jauhkan olehmu serta memata-matai. Nah, memata-matai kemungkaran nggak boleh. Cari-cari di mana mau ada munkar. Nggak disuruh gitu. Kalau ketemu munkar, yang mundur, jangan cari musuh. Kalau ada musuh jangan mundur. Jadi jauhkan olehmu tajassus. Apa itu tajassus? Memata-matai. Wa huwa talabul wuqufi ala awrad muslimin wa ma'asihimul masturati, yaitu menuntut terhenti di atas auratnya, cacat-cacat orang Islam dan maksiat-maksiat mereka yang tertutup, dibuka-buka, dia ungkapkan ya kesalahan-kesalahan yang tertutup. Bukan begitu mestinya. Kalau ketemu itu mesti dihindari. Kalau nyari-nyari kan. Depan mata kita di mana? Nah, depan mata kita lihat atau kita dengar. Qala alaihi salam, man tatabba'a awrata akhihil muslimi tatabba'a Allahu awratahu hatta yafdahu fi jawfi baiti. Bersabda Nabi alaihi salam, man tatabba'a awrata akhihil muslim, barang siapa yang mencari-cari cacat saudaranya yang Islam, kita cari-cari, tatabba'a Allahu awratahu, ini saya akan mencari-cari Allah akan auratnya, hatta yufdihahu, sehingga Allah aibkan dia fi jawfi baitihi, di tengah rumahnya. Kalau sudah cari-cari kesalahan orang, nanti Allah buka kesalahannya sekalipun di dalam rumahnya, sehingga orang akan tahu, akan dibuka oleh Allah. Wa alam annal maksiyata idza satarta lam tadurra illa murtakibaha. Dari olehmu bahwa maksiat, apabila kau tutupi, itu tidak memudaratkan melainkan yang melakukannya. Jadi mudarat yang lakukan. Fa idza bakarta wa lam tughayyirhum darar. Fa idza bakara, itu ya, baharat ya.
Jadi antara maksiat kita sujarat. Maksiat kalau tertutup dia tidak mudaratun dengan pelakunya. Tapi kalau dia nyata lam tubayyir hum dararun, tidak merobatkan akan mereka itu oleh kemudaratannya juga.